Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai fitting a straight line by least square atau kecocokan garis lurus melalui metode kuadrat terkecil atau biasa disebut ordinary least square (OLS). Dalam dunia industri sekarang ini, tidak pernah dikenal adanya istilah kekurangan informasi. Mengapa demikian? Setiap mendirikan sebuah industri, pastinya owner akan memikirkan observasi terlebih dahulu, baik itu menggunakan data kualitatif maupun data kuantitatif, baik itu dalam jumlah yang kecil maupun jumlah yang besar. Seberapa kecil atau singkatnya suatu proses, terdapat begitu banyak alat pengukur, di mana alat-alat itu memberitahu mengenai berbagai hal seperti suhu, konsentrasi, suhu uap air, laju konsumsi, tekanan, dan banyak lainnya. Tergantung kepada sifat-sifat proses yang dipelajari. Sebagian hasil pengukuran itu telah tersedia pada selang waktu tertentu, mungkin setiap 5 menit atau setiap setengah jam atau bahkan diamati secara kontinu. Hasil pengukuran lain mungkin dapat diperoleh dengan sedikit waktu dan usaha yang ekstra. Contoh hasil akhir mungkin diambil setiap selang waktu tertentu, dan setelah dianalisis mungkin akan memberikan berbagai hasil pengukuran seperti kemurnian, persen hasil, kilap, daya lentur, warna, atau ciri lain yang penting bagi pihak produsen. Tujuan materi ini untuk menjelaskan ciri-ciri hubungan dari data yang telah diketahui. Dalam sebuah sistem dengan komponen kuantitas yang berubah-ubah, sangat menarik untuk melihat pengaruh yang ditimbulkan oleh sebagian peubah atau variabel terhadap variabel lainnya. Mungkin saja memang ada suatu hubungan fungsional yang sederhana antara variabel. Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi atau menjadi penyebab berubahnya variabel dependen. Lain halnya dengan independen, variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel independen itu juga biasa disebut dengan variabel yang diduga sebab dari variabel dependen, yaitu variabel yang diduga sebagai akibat. Variabel independen juga disebut sebagai variabel yang mendahului dan variabel dependen sebagai variabel konsekuensi. Dalam istilah kebanyakan bidang, variabel independen itu biasa disebut dengan variabel prediktor atau input variabel atau input atau X variabel atau regresor. Sedangkan dependent variabel itu biasa disebut dengan respon variabel, output atau variabel Y. Dalam materi ini ada beberapa variabel yang akan digunakan. Yang pertama itu banyaknya uap dalam pound yang digunakan setiap bulan. Yang kedua, banyaknya asam lemak dalam pound yang disimpan per bulan. Yang ketiga itu banyaknya gliserin kasar yang terbuat dalam satuan pound. Yang keempat, kecepatan angin rata-rata dalam mil per jam. Yang kelima, jumlah hari kalender per bulan. Yang keenam, jumlah hari operasi per bulan. Yang ketujuh,
jumlah hari dengan suhu di bawah 32 derajat Fahrenheit. Yang kedelapan, suhu atmosfer rata-rata dalam satuan Fahrenheit. Yang kesembilan, kecepatan angin rata-rata. Dan yang terakhir itu beberapa kali menghidupkan mesin. Selanjutnya, mengenai asal-muasal dari metode atau analisis regresi. Kita akan melihat bagaimana metode analisis yang disebut metode kuadrat terkecil atau metode of least square dapat digunakan untuk menganalisis data dan mengambil kesimpulan yang bermakna tentang hubungan kebergantungan yang mungkin ada. Metode analisis ini disebut dengan analisis regresi. Sir Francis Galton pada tahun 1822 sampai tahun 1911, seorang antropolog dan ahli meteorologi terkenal dari Inggris, memperkenalkan istilah regresi. Mulanya ia menggunakan istilah reversion dalam sebuah pidato yang tidak dipublikasikan, Typical Law of Heredity in Man di depan Royal Institution pada 9 Februari tahun 1877. Istilah regression muncul dalam pidatonya di depan Section H of the British Association di Aberdeen pada tahun 1855 yang dimuat dalam majalah Nature pada bulan September tahun 1885 halaman 507 sampai 510 dan juga dalam sebuah makalah Regression Toward Mediocrity in Hereditary Stature yang dimuat dalam Journal of the Anthropological Institute pada tahun 1885. Dalam makalah yang kedua ini, Galton melaporkan penemuannya bahwa biji keturunan atau tidak cenderung menyerupai biji induknya dalam hal besarnya, namun selalu lebih mediocre atau lebih mendekati rata-rata. Lebih kecil dari induknya kalau induknya besar, lebih besar daripada induknya kalau induknya sangat kecil. Jadi, pada materi ini nantinya akan disajikan metode kuadrat terkecil dalam konteks terapan yang paling sederhana, yaitu kecocokan atau fitting garis lurus terbaik pada data tertentu untuk menghubungkan peubah X dan peubah Y dan akan membahas bagaimana metode itu dapat diperluas untuk mencakup kasus dengan peubah atau variabel yang lebih banyak. Selanjutnya mengenai hubungan garis lurus antara dua peubah. Dalam banyak penelitian, kita sering ingin menyelidiki bagaimana perubahan-perubahan pada satu peubah atau variabel mempengaruhi peubah atau variabel lainnya. Ada kalanya dua peubah dikaitkan oleh suatu hubungan garis lurus yang pasti. Kita lihat pada gambar 1.1 tinggi dan berat badan laki-laki dewasa pada suatu populasi tertentu. Kalau kita pasangkan Y1 dan Y2 tinggi dan berat, suatu diagram seperti gambar 1 itu biasa disebut dengan diagram titik atau diagram pencar atau scatter plot. Perhatikan bahwa untuk suatu tinggi tertentu ada kisaran berat yang teramati dan begitu pula sebaliknya.
Keragaman atau varian ini sebagian disebabkan oleh galat pengukuran atau pengukuran errornya. Namun, terutama disebabkan oleh keragaman antar individu. Jadi, tidak ada satu hubungan yang tunggal antara tinggi dan berat badan yang sesungguhnya yang dapat diharapkan. Namun, kita lihat bahwa rata-rata berat yang teramati untuk suatu tinggi badan tertentu naik sejalan dengan naiknya berat badan. Lokus atau tempat kedudukan rata-rata berat yang teramati untuk suatu tinggi tertentu ini disebut dengan kurva regresi. Jadi kurva regresi ini disebut dengan kurva regresi berat badan terhadap tinggi sesuai dengan kasus yang kita dalami tadi. Baiklah, kita akan lambangkan Y2 sama dengan FY1. Selain itu, kita juga memperoleh kurva regresi tinggi badan terhadap berat badan yang dapat dilambangkan dengan Y1 sama dengan GY2. Baiklah, kita akan asumsikan bahwa kedua kurva itu sama sebagai ditunjukkan pada figur 1.1. Sekarang kita misalkan kita mempunyai catatan tinggi berat badan seseorang namun tidak tahu beratnya itu berapa. Jadi kita ingin mengetahui atau mengestimasi berat badan ini. Apa yang dapat kita lakukan? Jadi, garis regresi berat terhadap tinggi, kita dapat menemukan rata-rata berat badan orang-orang yang tingginya tertentu dan menggunakan sebagian nilai-nilai atau mengestimasi untuk berat yang tidak kita miliki atau tidak kita ketahui. Suatu pasangan peubah acak seperti tinggi berat mempunyai suatu sebaran peluang dua peubah atau bivariate probability distribution. Bila kita menaruh perhatian pada ketergantungan suatu peubah acak Y terhadap suatu besaran atau kuantitas X yang bervariasi namun bukan merupakan peubah acak, maka suatu persamaan yang menghubungkan Y dan X disebut dengan persamaan regresi. Nanti next kita akan mencari persamaan regresi. Meskipun nama ini sesungguhnya keliru, namun ini sudah diterima luas dan menjadi kesepakatan sebagai telah kami katakan di atas. Selanjutnya, masih mengenai hubungan garis lurus antara dua peubah. Kita lihat pada gambar bahwa tidak peduli apakah suatu hubungan itu suatu garis lurus yang pasti atau bukan, asalkan nilai rataannya yang menjadi perhatian kita. Pengetahuan tentang hubungan itu selalu ada gunanya. Tentu saja hubungan ini mungkin lebih rumit daripada sekedar garis lurus. Namun yang demikian ini akan kita bahas nanti. Suatu hubungan garis lurus bisa sangat berguna meskipun kita tahu bahwa hubungan semacam itu tidak mungkin benar. Simaklah hubungan respon yang ditunjukkan pada figur 1.2. Jelas hubungan ini tidak linear pada kisaran 0 lebih kecil sama dengan X, lebih besar sama dengan 100. Akan tetapi, kalau kita menaruh perhatian terutama pada selang X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 45, suatu hubungan garis lurus yang diperoleh dari amatan-amatan di dalam selang ini dapat merupakan representasi yang sangat memadai bagi fungsi tersebut di dalam selang ini. Hubungan yang dicocokkan atau dipaksakan atau dicocokkan ini tidak berlaku untuk nilai-nilai X di luar selang yang terbatas itu dan tidak dapat digunakan untuk keperluan meramal di luar selang tersebut.
Masih mengenai hubungan garis lurus antara dua peubah. Misalkan kita ingin memeriksa bagaimana suatu respon Y bergantung pada peubah-peubah X1, X2, sampai XK. Kita hitung persamaan regresi dari data yang mencakup bagian tertentu atau ruang X. Misalkan titik X0-nya itu X10, X20, dan XK0 terletak di luar kisaran yang dicakup oleh data asalnya. Perhatikan pada gambar. Namun, harus kita sadari bahwa penyandaran pada ramalan semacam ini adalah sangat berbahaya dan menjadi semakin berbahaya bila X0-nya itu terletak semakin jauh dari kisaran data asalnya atau di luar dari garis putus-putus ini. Kecuali bila ada informasi tambahan bahwa persamaan regresi itu berlaku dalam kisaran yang lebih luas yang mencakup ruang X. Perhatikan figur 1.3 yang di dalamnya terletak seluruh titik data, baik itu X1 dan X2. Nilai-nilai Y padanannya yang seharusnya digambarkan tegak lurus pada elips tersebut tidak digambarkan. Kita lihat bahwa ada titik-titik di dalam elips itu dengan 1 lebih kecil sama dengan X1, lebih besar sama dengan 9, dan ada pula titik-titik dengan X2 lebih besar sama dengan 2,4, lebih kecil sama dengan 6,3. Meskipun absis dan ordinat titik P terletak di dalam kisaran-kisaran tadi, namun titik P itu sendiri berada di luar ruang data atau di luar elips itu. Bila dimensi ruang datanya lebih besar lagi, kekeliruan semacam ini lebih besar kemungkinannya untuk terjadi. Selanjutnya, mengenai tabel yang ada di slide, ke-25 amatan pada peubah atau variabel 1, yaitu banyaknya uap dalam pon yang digunakan setiap bulan, dan peubah atau variabel 8, yaitu suhu atmosfer rata-rata dalam derajat Fahrenheit, yang seperti saya katakan di slide kedua. Di sini terlihat bahwa N-nya itu sama dengan 25. Jumlah Y-nya itu 235,6, Y-barnya itu 9,424, jumlah XI-nya itu 1315, X-barnya itu 52,60, jumlah XI dikali YI itu 11.821,432 dan jumlah XI kuadrat itu 76.323,42. Sehingga didapatkan B1-nya itu min 0,079829. Jadi saya harap adik-adik mencari ulang secara manual ataupun menggunakan Excel untuk semua poin-poin yang ada di slide ini. Jadi tugas adik-adik itu mencari apakah sudah benar atau masih ada kekeliruan. Jadi kalau ada waktu ya silakan dikerjakan ulang secara mendetail. Sehingga persamaan regresinya kita dapat Y topi 13,623005 dikurang 0,079829 X. Jadi seperti yang kita bicarakan tadi,
Dari tabel 1.1 ini, kita telah mendapatkan persamaan regresi. Mungkin hari ini sekian dulu. Terima kasih. Jangan lupa dikerjakan secara manual atau menggunakan Excel untuk data yang ada di tabel 1.1 supaya untuk lebih paham lagi bagaimana cara kerjanya dan mencocokkan apakah sudah betul atau ada kekeliruan. Demikian, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.